Ya, Z-nya berapa? Tiga. Z-nya satu, Z-nya 3 juga ya. Iya Pak, 3 juga. Oke, X direction-nya 15 ya. Sama ini jaraknya 15. 15. Oke, Z direction-nya ini 3 sama 7 ya. Yang ini. Jadi kita pilih 7 aja. Oke. Saya yakin udah pada ahli lah sekarang dibanding dengan awal-awalnya ya, atau awal-awal kan. Kita klik 2 kali ya. Ini 15, 30, ini 7 sama 10 ya. Sudah pada bisa. Oke, sekarang kita bikin frame-nya. Jangan lupa peletakannya ya, menggunakan assign, join ya, assign, join, dan style. Oke, kalau di sini kita soal pakai sendi ya. Ingat sendi, bukan jepit ya, sendi. Oke, sendi. Kemudian setelah itu kita menentukan materialnya apa yang akan dipakai. Define material, add new ya. Add new material, kita matnya ganti jadi baja. Nah, kemudian di sini ada soal nih, yang ini ya, yang 240 MPa ya. 240 MPa. Berarti kalau 240 MPa, tegangan melelehnya 240 MPa berarti sekitar 2400 kilonewton. 2400 kilonewton. Jadi tinggal rubah, ada di sini yang FY ini ya, yang ini. FY. Ini 2400 kilonewton. Hampir sama sih nilainya mah dengan yang ini. 240.000 ya. 240.000 kilonewton. 240 sorry. 240.000 ya. 240.000 kilonewton ini. Nah, udah sampai sini ya? Udah dirubah FY-nya? Sudah Pak. Udah ya. Oke, kalau udah. Oke, baja. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin ukuran bajanya. Define section properties frame section. Nah, ini ya. Kita add new property. Ini add new. Nah, kita menggunakan tadi itu kalau sesuai dengan soal. Mana soalnya? Mana ya? Nah, ini ya. Kita menggunakan yang mana terserah. Kalau saya ya udahlah menggunakan yang paling atas dua-duanya, balok dan kolom ya. Balok dan kolom saya dua-duanya. Pakai ide ya, I wide flank, klik I wide flank. Kolom, saya klik kolom. Ya. Jangan lupa ini materialnya, kemarin ada yang salah, kemarin ini belum diklik bajanya, yang materialnya baja. Kita lihat dari tabel ya, dari sini saya perkecil aja nih. Bisa, oh nggak bisa nih. Begini bisa ya. Nah, diperkecil ini juga bisa diperkecil. Bisa tinggal dua data gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kita bikin define section properties frame section, add new ya, ide wide flank ya. Nah, ini. Nah, add new ya, ide wide flank bisa pindahkan ya. Kelihatan ya semuanya ya. Kolom ya. Oke, kelihatan semua ya. Ini yang saya bagi dua. Kelihatan Pak. Oke.
kolom, baja. Nah, ini kan outside height itu T3 itu sama dengan, nah ini saya perbesar. Saya pilih yang ini ya, depth itu T3. Jadi pilih 415 ya, yang ini ya, 415. Yang 415 yang ini. Berarti saya pilih 0,415 ya. 415. Itu T3-nya, tingginya ya untuk depth yang A ya. Kemudian untuk yang B itu lebarnya. Jadi lebarnya itu 293. Ini 293 yang ini. Ya, 293. Kita lebarnya berarti 293, 0,293. Oke. Bisa ya sampai sini ngertinya? Ya, ngerti ya? Pak. Oke. Kemudian ada wave thickness. Wave thickness itu ketebalan yang di tengah ya. Nah, ini yang TW ya, yang TW ini teh 13,59. Nah, TW berarti yang ini ya. Jadi 0, berapa? 0,1359 gitu ya. Betul nggak nih? Nah, ini yang TW ya, yang ini. Nah, ini yang ini ya, wave thickness 0,01359 ya, milimeter. Nah, sedangkan yang top flank ini di flank itu sayapnya, ketebalan sayapnya jadi flank atas, yang atas ini sama flank yang bawah ini sama ya. 0,2223 ya. Jadi di sini sama kan. 0,02223 sama dengan yang di sini. Saya copy aja. Paste ya. Nah, jadi bottom yang di atas ini sama dengan yang di bawah lebarnya ya. Cuman ini saya bottom flank thickness ini belum di copy. Saya lupa. No, jadi lebar atas sama lebar bawah sama ya. Nah, seperti ini. Jadi T3 itu disebut dengan depth ya. Kemudian flank width itu lebar itu disebut dengan T2 ya. Atas dan bawah ya, ingat atas bawah T2-nya. T2 ini sama T2B atas bawahnya sama lebarnya. Kemudian flank web thickness itu ketebalan yang di tengah ya. Ya, ini yang TW ini ya. Yang ini TW. Kemudian flank thickness itu ketebalan di atas, sayap atas dan sayap bawah gitu kan. Flanknya. Yang ini 0,0023, yang ini yang bottom, bawah dan top di atas sama ukurannya seperti ini. Oke, bisa menerjemahkan ini. Bisa ya? Ada yang tanyakan? Ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Ya, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita bikin balok. Udah ada yang bikin balok belum? Ada belum? Sudah, Pak. Udah ya. Tinggal copy aja ya. Copy, atasnya ganti jadi balok. Nah, outside height-nya yang ini, saya pilih lagi. Nah, ini ya. Yang ini. Saya pilih yang ini ya. 360. Berarti 0,360. 360. Yang ini ya. A ya. Yang paling atas 360. Width-nya 305. Ini sama dengan yang bottom ya, 305. Oke, nah ini. Nah, ini 305. Web thickness 0,01146. 0,01146 ya. 0,01146 ya. Ini ya, yang ini
Sedangkan flank thickness bottom di atas sama yang di bawah 0,1976. 0, yang ini ya. 19. Oke, bisa ya. Oke, 0,976, 0,1946 ya. Nah, ini ya. Udah semuanya ya, kita tinggal oke. 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 Ya, gitu. Saya lebarin lagi lah ininya. Not responding. Udah ya, kolom udah, itu udah. Nah, sekarang kita tinggal pembebanan. Kita klik define load pattern. Klik ya, date-nya ganti jadi mati. Mati ya. Oke. Tinggal add yang matinya jadi hidup. Tinggal ganti tipenya ya, jadi hidup. Biji 1. Itu date-nya 0. Date-nya betul ya, hidup. Nah, ya udah betul. Kemudian angin ya, ada angin wind. Oke, wind. Tinggal modify ya. Sampai sini bisa ditambah beban angin, tinggal angin wind 0. Bisa ya. Bisa Pak. Oke, Bisa, Pak. oke kan ya. Oke. Nah, udah enak semuanya udah dimasukkan. Tinggal kita masukin semua data yang ada di sini ya, yang ada di sini. Baik beban merata ya, kemudian ada beban angin. Yang pertama dulu kita masukin beban merata dulu, yang pertama yang ini ya. Oke, kita masukin beban merata. Klik ya semuanya. Oke. Kita tinggal klik atapnya, kita klik tinggal assign, frame load, distribute ya. Assign, frame load, distribute. Kita masukin beban hidup, mati dulu. Nah, kita masukin beban matinya ini 10 ya, beban hidupnya 2. Oke, beban matinya kita masukin 10. Oke, 10 ya masuk mati. Ya. Nah, Pak, sorry. Dijokan dia masukin beban mati. Sorry, sebelum masukin beban, masukin dulu kolom dan baloknya. Nah, jadi bingung saya. Sorry, klik dulu kolom dan baloknya. Assign, frame ya, section, kolom, masukin. Nah, itu ada yang ganjil partisan, iya ganjil. Kolom, ya sorry, klik baloknya sebelum dimasukin. Assign, frame section ya, balok. Hujan, alhamdulillah hujan. Sampai sini bisa ya? Tadi saya lupa nih, kolom dan baloknya belum dimasukin. Maaf. Klik dulu, ya. Setelah itu kemudian klik, kita masukin pembebanan yang tadi ya. Assign, frame load, distribute, kita masukin 10 ya, yang mati. Oke. 10. Kemudian kita masukin yang hidup. Assign, frame load, distribute. Kita masukin yang hidupnya, jadi 10 yang ini. Sekarang masukin yang 2. Oke. Masukin 2. Nah, ini beban matinya dan hidupnya udah masuk ya, beban meratanya. Nah, kemudian kita masukin beban terpusat di ujungnya. Yang ini ya. Ada beban terpusat, kadang-kadang ada di pusat ini ada bebannya, kadang-kadang karena dia numpuk ya, yang ini ditumpuk di sini. Jadi ada beban terpusat di sini. Oke, kita masukin. Masukinnya dengan cara klik dua-duanya, klik dua-duanya ujungnya. Ini DL2 sama 10 sama ya, 2 sama 10 ini. Bebannya yang ini sama. Seperti yang beban yang di sini sama. Ya, 2 dan 10.
Oke, kita masukin assign, join load, pause ya. Klik pause. Nah, kita masukin beban mati. Kalau beban mati global apa? Ke bawah itu Z, Pak. Z ya. Kita masukin 10. Oke. Nah, negatif ya harusnya ya. Nah, kita masukin assign, join load, pause, negatif 10. Kenapa negatif? Karena tekan. Dan kenapa Pak enggak itu? Karena kita ke bawah ya, tekan ke bawah. Gitu. Jadi negatif 10 yang mati ke bawah ya. Gravitasi. Beda lagi dengan merata. Kalau merata langsung dia ke bawah. Kalau join itu harus dinegatifkan. Oke. Udah, untuk beban mati 10. Ya, kemudian beban hidup. Assign, join load, pause. Matinya ganti jadi hidup. Minus 2 ya. Minus 2. Oke. Dan negatif 2 yang ini ya. Nah, yang ini. Tadi 10. Sekarang negatif 2. Oke, negatif 2, oke. Nah, jadi nekan. Beda dengan yang distribut ya. Distribut Pak nggak usah dirubah, tinggal usah pakai negatif positif. Kalau yang ini harus pakai negatif kalau di join gitu kan. Karena terpusat ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Pak, kenapa kok beban mati dengan beban hidupnya tidak muncul sih? Beda-beda itu karena beban merata dan ini karena beban terpusat ya. Jadi beda-beda tempat. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan beban angin nih, yang ini. Yang ini dengan yang ini ya. WAI beban angin tekan ke bawah ke sini dan isap ke atas. Yang ini WAI T. Ada yang beda nggak gambarnya antara beban merata dengan beban angin? Bisa kelihatan nggak bedanya naon? Tanda panah, Pak. Ada nggak? Arah panahnya, Pak. Arah panahnya ya. Kalau arah panahnya beban angin itu harus tegak lurus ya. 90 derajat. 90 ya, tegak lurus kayak gini. Menurut tegak lurus menurut kemiringan dari atapnya ya, harus tegak lurus. Jadi kudu tegak lurus. Kalau ini mah yang beban merata nggak tegak lurus, biasa aja. Kalau beban angin harus tegak lurus. Nah, ini kudu tegak lurus. Ngikunya. Nah, di sini kita klik ya, satu aja. Klik. Kita masukin beban angin tegak lurus. Assign, join load, tetap distribute ya. Distribute. Nah, kita klik angin. Ya, klik angin. Nah, ini perbedaannya. Kalau angin dia tegak lurus, harus tegak lurus, di sini ada arahnya, gravitinya, globalnya. Nah, yang ini lokal. Jadi karena angin itu lokal di sana gitu kan, karena anginnya lokal. Di sana, di sini aja kejadiannya, di sini nggak kemana-mana gitu kan. Jadi pengaruhnya ke yang di atas, jadi lokal di sini. Berikut juga yang di sini. Nah, ini kita lihat kalau kita angin tegak lurus ya, kita lokalnya lokal 2. Tapi kalau lokal 1, kita akan arah anginnya akan lurus biasa aja sesuai dengan arah bentuk dari atapnya. Kita klik ya lokal 1. Ini lokal, ini 1 direction. Kita baru masukinnya berapa nih? Sorry, 1,5 ya. 1,5. Kita masukin 1,5. 1,5. Oke. Nah, jadi sesuai dengan arah atap. Ya, kalau lokal itu. Sedangkan arah angin kan biasanya seperti ini ya. Gambar seperti ini, arah angin itu dari samping biasanya umumnya ya. Makanya kita klik lagi. Gak apa-apa, tinggal di ini lagi aja, bisa di-refresh ya. Distribute. Nah, ini lokalnya kita pilih lokal 3. Lokal 3 apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa lokal 3. Di sini aja titik-titiknya aja. Tidak ada arah angin. Nah,
kita masukin lokal 2, sign, frame load, ya, distribute, ini lokal 2. Kalau lokal 2 khusus angin biasanya. Oke, kita masukin. Nah, ini. Ya, khusus angin. Tapi anginnya terbalik. Kita lihat dari soal, ini anginnya angin tekan ya. Tekan, berarti kan kayak tadi tekan itu negatif kan. Berarti di sini kita klik. Kalau ini isap, ya, isap, keluar. Berarti assign, frame load lagi, distribute lagi, kita negatif. Kita tekan. Jadi, oke. Nah, ini tegak lurus kan arahnya. Tegak lurus 90 derajat yang ini. 1,5. Minus 1,5 tekan. Ya. Nah, arah angin ini. Ya. Nah, kemudian angin yang isap. Yang ini. Keluar sana. Harus tegak lurus juga 0,5 ya. Klik lagi sama assign, frame load, distribute, lokal 2 lagi, angin lagi, tapi isap. Jadi 0,5, nggak usah dikasih negatif karena keluar. Klik, nah gitu. Jadi ini angin tekan, ini angin isap. Jadi kalau di rumah itu atau di portal baja itu yang menggunakan atap atau di pabrik itu pasti seperti ini. Di rumah-rumah Anda juga kalau ada atap pasti seperti ini. Ada angin masuk dan ada angin keluar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada angin masuk tidak keluar, yang ngelekap di sana di dalamnya panas. Makanya kalau bagusnya atap itu ada semacam ventilasinya ya buat keluar tapi ketutupannya. Gitu. Seperti itu. Itu untuk beban dari apa? Dari angin ya. Yang ini. Ada yang tanyakan sebelumnya? Halo? Cukup Pak kayaknya Pak. Ya. Terus saya ini nanya, ini Anda pernah lihat nggak untuk menahan beban angin ini, Anda pernah lihat nggak di atap itu ada apa gitu? Kalau Anda kagor futsal, pernah kan main futsal ya? Saya yakin ada pernah main futsal lah gitu. Saya juga dulu pernah main futsal kan. Abang kene badannya gede jadi kiper gitu kan supaya ngaheureun gawang merenya. Tapi sekarang udah pensiun capek gitu. Nah, kalau ada untuk menghindari ini ya angin tekan sama angin isap itu biasanya kalau di teknik sipil di atap itu ada yang namanya ikatan angin. Nah, ini saya gambarnya saya mudah-mudahan ada ya. Di mana kemarin itu? Mana ya? Subhanwe ayat. Nah, ada lah. Kita ini aja lah. Kita cari di ini ya. Di Google aja. Angin tuh. Bukan ikatan cinta ya, ikatan angin. Kita cari gambar. Nah, ini untuk menghindari itu, nah kalau misalnya Anda di gor-gor atau di apapun, nah yang namanya ikatan angin ada seperti ini. Nah ini, ya. Facebook. Nah, nah, kalau ada yang menyilang seperti ini, nah itu yang namanya ikatan angin dikaitkan dari ujung baja ke ujung yang lainnya. Ini ada ikatan angin. Nah ini. Nah ini seperti ini ikatan angin. Jadi untuk menghindari apa keangkat tuh angin gitu, makanya di talian gitu supaya pageh gitu. Nah itu maksudnya ikatan angin. Kalau misalnya makanya kalau misalnya Anda ke gor-gor gitu kan, nah coba lihat, oh itu ada ikatan angin gitu kan, ke gor apa, gor yang ada di nah, ini banyak ikatan angin, gording ikatan angin di Purim, nah ini, nah bisa seperti itu ya. Nah ini udah dipasang nih, jadi sebelum Anda ditutup sama apa sama penutup atap, nah, ini dipasang dulu nih ikatan anginnya.
Nah, kalau ini diperbesar ya. Nah, ini ya, ada ikatan anginnya. Kali ya. Nah, gunanya untuk menahan angin ya. Sini gitu teknik sipil apa ikatan angin kumaha gitu kan. Nah, jadi Anda udah tahu ikatan angin itu bentuknya seperti apa. Mana lagi ya yang jelas? Nah, ini yang paling jelas namanya. Ya, ada gambarnya, cuman apa? Nah, ini ya yang jelas ya ikatan angin kali. Nah, harus ada ini. Untuk kebetulan ini ada di pabrik ya atau di portalnya ada ikatan angin seperti yang kita bikin kayak gini. Ikatan angin kali seperti ini. Oke, ya. Jadi bisa dimengerti ya mudah-mudahan. Jadi kita tidak sembarangan kalau bikin atap ya harus ikatan angin apalagi tingginya 7 meter nih. Terus atasnya 10 meter ya. Jadi angin itu kita nggak tahu anginnya dapatnya dari mana. Kan kadang-kadang bisa dari arah yang tidak terduga angin itu. Oke, kalau udah selesai kita running. Ya. Kan udah selesai semua nih. Yang semua yang ada di sini sama yang ini udah selesai semua ya. Sudah. Kita analis. Seperti biasa analis, set analysis option, exit plan. Oke. Kemudian kita klik lagi analis. Saya tunggu sebentar, ini agak loading. Analis, dan analis kita modalnya di Neutron, ya. Kemudian kita tanam. Oke, kita masukin 9. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Ini ke atas ke bawah ya. Atas bawah. Ini nah, bisa seperti itu ya. Akibat ada angin juga nih. Ini beban dari sini ke sini. Jadi beda-beda. Diakibatkan angin, diakibatkan beban rata, gitu kan beda-beda. Nah, ada yang seperti ini juga. Ada gabungan juga. Gitu. Kemudian kita cek ya. Desain, steel frame desain, start design obstacle pasti merah. Wish, bagus, aman. Saya kira merah. Yang lain aman nggak? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Nah, aman, alhamdulillah berarti yang kita bikin sesuai dengan apa? Sesuai dengan tadi gambar mana tadi ya, gambar yang ini ya. Nah, yang kolom yang ini aman gitu kan. Yang WA yang ini aman. Itu alhamdulillah ya amannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi hijau yang biru, alhamdulillah aman hijau yang biru. Jadi apa? Namanya tidak rugi lah ayah untungnya keneh lah meskipun di bawahnya birunya gitu. Karena udah hijaunya lumayan untungnya bisa dapat sepeda itu Brompton 60 juta. Lebih mahal di NMAX itu. Oke, ada yang tanyakan sebelumnya? Dari sini ya alhamdulillah aman ya kita bikin gitu. Ada yang tanyakan? Sudah mengerti ya? Mudah-mudahan. Iya, Pak, sudah. Oke, kalau udah mengerti alhamdulillah ya. Kita absen dulu ya. Oke. Adika ada Adika? Hadir, Pak. Iya. Titis, Hadir, Pak. Erwita, Hadir.